Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak sekalian di sekolah SMP SMA Insan Cendekia Boarding School. Ya, kenalkan nama saya Yahya Saiful Hakim. Ya, biasa dipanggil dengan Ustadz Yahya. Saya di sini sebagai pembina asrama yang akan mendampingi dan membimbing kalian selama di asrama. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan lingkungan asrama maupun sekolah dari depan sampai belakang nanti. Dari sini kita bisa melihat bagaimana gedung sekolah dari depan, ya. Nanti kita akan masuk dari satpam, kemudian dari asrama, gedung asrama putri dan kamar dan sebagainya. Nanti akan saya kenalkan satu persatu. Ya oke, saya sekarang berada di depan gedung Asrama Putri. Kita bisa lihat sendiri ya, gedung Asrama Putri itu yang ada di belakang kita. Kemudian di depan gedung ini ada sebuah lapangan, yaitu lapangan basket yang biasa digunakan untuk olahraga dan sebagainya. Kemudian di samping sini juga ada bangunan, yaitu yang akan dibangun sebagai klinik ya. Tapi ini masih renovasi, jadi belum selesai. Insya Allah akan segera selesai dan bisa kita manfaatkan untuk klinik yang kedepannya. Ya, saya berdiri di depan pos security. Nanti kita akan sedikit kenalan dengan security karena beliau-beliau ini yang menjaga keamanan kita selama 24 jam di sini. Nah, dan banyak sekali interaksi komunikasi yang berhubungan dengan security. Nah, mari kita ngobrol-ngobrol dengan security, dengan Pak Sinten. Oh, dengan Bapak Danang ya, dengan Bapak Sinten itu? Pak Ken ya, Pak Ken. Di sini ada kebetulan pas ada dua security yang jaga di sini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Apa saja interaksi antara murid dengan security ini, Kung ya? Biasanya itu murid itu menanyakan masalah paket atau food gitu Pak. Oke. Jadi biasanya itu yang sering interaksi antara murid dan security yaitu paketan ya. Misalnya ada GoFood makanan, orang tua mengirimi makanan lewat GoFood atau mengirim paketan, maka semuanya tertuju di security. Nah, nanti akan dipanggilkan nanti untuk diambilkan oleh pembina. Begitu nggih Pak nggih? Nggih. Untuk selain itu apa malah nggih Pak nggih? Untuk selain itu kalau untuk acara penjemuran wali murid itu biasanya harus menunjukkan barcode Pak. Oh gitu. Nah, ini juga interaksi antara wali murid sama security nggih. Jadi interaksi antara wali murid dan security itu ketika orang tua masuk ke lingkungan asrama itu harus menunjukkan barcode yang sudah dikirim oleh wali asrama masing-masing. Nah, itu bukti sudah mendapatkan izin dari wali asrama atau pembina asrama yang ada di sini. Ngerti nggih? Untuk yang lainnya bisa disampaikan. Untuk izin keluar itu juga harus pakai barcode. Oh nggih. Kartu ya, ini untuk keluaran. Nah, karena tiap minggu itu ada keluaran putra maupun putri atau perpulangannya. Itu setiap anak keluar dari komplek asrama atau sekolah ini wajib menunjukkan kartu keluaran yang sudah dibagikan oleh asrama. Nah, kartu keluaran ini bukti mendapatkan izin dari wali asrama. Ngerti nggih Pak nggih? Itu cuma ini saja nggih untuk kenalan. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa lebih kenal ya. Nanti ketika sudah sampai di sekolah ini mungkin lebih kenal karena
sering sekali kita bertemu dengan bapak-bapak tersebut. Demikian, terima kasih Pak Danang kalian pakai nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Nah, sekarang saya berdiri di depan lobi gedung A, yaitu gedung depan tadi ya. Di sini ada tempat cuci, jadi nanti setiap anak keluar masuk wajib cuci tangan. Kemudian kita masuk di lobi. Lobi di sini untuk menunggu ya. Biasanya kalau ada orang tua mau menjenguk anaknya, biasanya menunggu di sini, nanti dipanggilkan sama ustadzahnya. Nah, nanti bisa minta tolong ustadzah, dipanggilkan anak saya dan sebagainya. Nah, nanti nunggu di sini, nanti bisa ketemu anaknya di ruang meeting di sini. Jadi orang tua bisa bertemu dengan anaknya di ruang tersebut. Sekarang kita sudah di gedung bagian belakang. Kita bisa ketahui, bisa lihat sendiri ya, di sini ada gedung 3 lantai juga. Di sini adalah gedung Asrama Putra dan begitu juga untuk sekolah. Lapangan ini biasanya dipakai untuk basket, untuk futsal, untuk sepak bola dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di outdoor bisa dilaksanakan di lapangan ini. Jadi lapangan ini bisa fleksibel ya, digunakan untuk yang bermanfaat begitu. Saya sekarang berdiri di dalam salah satu kamar Asrama Putra. Saya ingin memperkenalkan bahwa di Asrama Putra ada 32 kamar, yang satu kamarnya itu terdiri dari 6 anggota kamar, dan anggota kamar tersebut dari angkatannya masing-masing. Nah, di sini akan saya kenalkan gambaran isi kamar tersebut, bahwa di dalam setiap kamar ini terdapat ranjang seperti ini ya, ranjang, kemudian ada meja belajar, kemudian juga ada lemari. Sekarang saya berada di salah satu kamar Asrama Putri. Setiap kamar di sini ada 6 anggota, kemudian setiap anggota tadi juga dari angkatannya masing-masing. Sebagaimana yang bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Di sini ada ranjang, kemudian ada meja belajar, kemudian ada lemari. Kemudian selain itu juga ada fasilitas AC di tiap kamar, jadi insya Allah akan nyaman kalian selama di asrama. Baiklah anak sekalian, saya sekarang berdiri di depan kamar pembina asrama. Di sini kalian selama 24 jam akan didampingi dan diawasi oleh pembina asrama, yang pembina asrama juga akan tidur di asrama menemani kalian. Nah, maka kalian ketika mau ada keperluan dengan pembina, mau minta apa sesuatu, tanya atau mengeluh dan lain sebagainya, maka kalian bisa mendatangi kamar pembina tersebut. Nah, tetapi ada tata caranya ya anak-anak sekalian, tidak langsung masuk, salam untuk masuk, tapi ada seorang murid kepada pembina ketika mau masuk kamar pembina itu ada adabnya, ada etikanya. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu salam dulu. Ketika pintu tertutup kita ketuk dulu ya. Kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ketika kita sudah mendapatkan jawaban, maka kita baru menyampaikan. Nah, tidak langsung masuk atau tidak langsung ingak-inguk seperti itu ya, jangan. Jadi kita datang dulu, ketuk pintunya dulu, kemudian salam, kemudian ketika kita sudah ketemu dengan pembina baru kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Oke. Kita sekarang berada di area kamar mandi. Nah, ini salah satu sudut, yaitu sudut paling utara, paling selatan ya, paling selatan di lantai 1. Insya Allah nanti tiap sudut utara dan selatan tiap lantai ada kamar mandi. Jadi insya Allah tidak antri banyak karena terdapat kamar mandi yang cukup. Nanti di luar juga ada tempat cuci, misalnya kalian mau mencuci baju dan sebagainya atau berwudu, nanti bisa di luar sini.
Baiklah teman sekalian, saya sekarang berada di tempat laundry. Jadi nanti kalian tidak perlu repot-repot mencuci kalian ya, bagi yang tidak sempat karena sibuk belajar dan sebagainya, maka di sini ada fasilitas laundry. Bagaimana? Jadi untuk fasilitas laundry ini dari asrama, setiap anak itu setiap harinya mendapat hak laundry, yaitu 1 kilo ya, 1 kilo baju yang sudah dipakai seharian tersebut, misalnya seragam, kemudian sama pakaian biasa. Dan bagaimana caranya? Jadi nanti setiap anggota kamar itu mendapatkan kantong laundry ya, mendapatkan kantong laundry. Dan ini nanti untuk satu anggota kamar yang jumlahnya 6, artinya ketika jumlah anggota kamarnya 6, maka 6 dikali 1 kilo berarti 6 kilo. Nah, nanti kalian ketika baju kalian biasanya malam hari dikumpulkan jadi satu, kemudian setelah semuanya sudah masuk di kantong laundry, kemudian ditimbang dulu. Nah, apakah sudah betul 6 kilo atau lebih? Nah, kalau misalnya lebih dari 6 kilo, maka harus dikurangi dulu ya. Kemudian baru ada pencatatan juga ya, nanti ada petugas laundrynya mencatat, kamar ini sudah mengumpulkan laundry berapa kilo dan sebagainya. Kemudian baru dimasukkan di keranjang di sini. Nah, nanti ketika ada tiba-tiba dengan sembunyi, ada yang secara sembunyi itu tidak sengaja kelebihan laundry, nanti akan ketahuan karena ada catatan. Kemudian juga ada catatan dari pihak laundry ketika anggota kamar tersebut ternyata lebih dari 6 kilo, 7 kilo dalam kilo, maka nanti akan ditagih oleh petugas laundrynya. Kamar ini kelebihan sekian. Nah, nanti tiap bulannya ada tagihannya. Nah, maka biar kalian tidak ditagihi kelebihan tersebut, maka kalian harus tepat, jangan sampai lebih dari 6 kilo maaf. Kemudian juga misalnya baju kotor saya banyak sekali, bagaimana kalau tiap harinya nggak cukup? Maka ada fasilitas, yaitu laundry pribadi. Nah, untuk laundry pribadi ini bisa, misalnya kalian satu kantong, kalian menyiapkan kantong sendiri, baju saya banyak yang kotor, kemudian kalian taruh di bagian keranjang yang khusus untuk laundry pribadi. Nah, teknisnya bagaimana? Untuk laundry pribadi ini artinya untuk prosesi pembayaran itu bayar sendiri. Nah, nanti pembayaran biasanya nanti akan dikelola oleh koperasi. Nanti kalian laundry kamu hari ini totalnya sekian ribu, maka kalian akan membayar. Kalau yang laundry dari asrama itu fasilitas sudah masuk di syahriah bulanan tersebut. Sekarang saya berdiri di depan lobi gedung B ya, di depan gedung lobi B ini. Di sini ada juga gedung aula yang biasa digunakan untuk kegiatan asrama, kajian ataupun sholat jamaah 5 waktu, semuanya dilaksanakan di aula. Sekarang saya berada di ruang koperasi ya, dimana koperasi ini adalah pusat kebutuhan kalian semuanya ya, dari alat tulis, kemudian atribut sekolah, kemudian keperluan-keperluan asrama dan sebagainya, insya Allah semuanya terpenuhi di sini, sehingga kalian tidak perlu repot-repot ya ketika tidak ada keluaran. Saya nggak ada keluaran, berarti padahal saya butuh sabun atau butuh sabun cuci, sabun mandi, sampo dan sebagainya. Maka insya Allah di sini bisa selama 24 jam, pagi maupun malam, bisa untuk mencukupi kebutuhan kalian masing-masing. Tidak hanya itu saja, untuk keperluan pribadi, misalnya kalau mau order, mau minta makanan
oh saya minta makanan, orderkan makanan ini Bahman atau yang lain sebagainya, maka bisa lewat koperasi sini. Semuanya insya Allah difasilitasi. Kemudian kalian misalnya mau menjahit pakaian saya sobek, kemudian mau menjahit seragam dan sebagainya, maka bisa lewat koperasi di sini juga. Jadi segala fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan kalian, kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sekolah, asrama dan sebagainya, bisa menghubungi koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Anak-anakku murid baru SMP SMA Insan Cendekia Boarding School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad selaku pembina asrama dan juga waka kesantrian di asrama Insan Cendekia yang insya Allah akan menemani hari-hari anak-anak semuanya di asrama Insan Cendekia Boarding School. Anak-anak sekalian, saya langsung saja akan menerangkan terkait dengan kegiatan-kegiatan asrama yang akan anak-anak jalani selama hidup di asrama Insan Cendekia Boarding School. Yang pertama, kita mulai dulu dari hari Senin, yaitu kita bangun di hari Senin itu kita bangun jam 3.15 karena kita akan melaksanakan qiyamul lail berjamaah atau sholat tahajud berjamaah. Ya, kenapa kita beri sholat tahajud berjamaah di hari Senin? Karena kebiasaan anak asrama di hari Senin dan Kamis, ya, kita kenapa bangunkan jam 3.15 hingga jam 4 seperti ini? Karena di hari Senin dan Kamis anak-anak asrama terbiasa melakukan puasa sunnah. Jadi kita bangunkan lebih pagi biar anak-anak bisa sholat tahajud dulu, baru setelah itu sahur dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh, insya Allah kita akan ada kegiatan yaitu tahfidz, murojaah dan olahraga mandiri. Anak-anak sekalian diwajibkan untuk mengikuti tahfidz. Bagi anak-anak yang sudah hafal banyak juga diperbolehkan murojaah. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini bagi anak-anak yang belum hafal nanti kita anjurkan untuk tahfidz. Umpamanya targetnya juz 30 belum hafal, anak-anak kita minta untuk di waktu-waktu ba'da subuh ini digunakan untuk tahfidz. Dan juga bagi anak-anak yang ingin murojaah, saya sudah hafal juz 30, 29, 28, juz 1 sudah, karena dulu saya dari pondok tahfidz. Kita perbolehkan untuk murojaah dengan catatan tetap menambah. Ya, begitu ya anak-anak sekalian. Jadi paham ya dengan apa yang saya terangkan. Qiyamul lail dari pagi hari lalu sholat subuh dilanjutkan tahfidz, murojaah dan juga olahraga mandiri. Olahraga mandiri diperbolehkan di pagi hari. Yang terpenting tidak mengganggu kegiatan-kegiatan seperti tahfidz, seperti persiapan berangkat sekolah dan lain sebagainya. Lalu jam 4.45 sampai jam 6 hingga jam 7 anak-anak itu persiapan untuk sekolah. Jadi kita arahkan anak-anak jam 6 sampai setengah 7 ya, harus semua sudah mandi, sudah makan. Lalu setengah 7 anak-anak persiapan berangkat ke sekolah, biar ke sekolahnya tidak terlambat. Lalu anak-anak sekalian lanjut ke jam 7 ya, karena jam 7 masuk sekolah, nanti masuk ke asrama lagi, pulang ke asrama lagi pukul 15.30. Ini anak-anak sekalian, 15.30. Di jam itu anak-anakku sekalian ada kegiatan muhadharah SMP. Muhadharah itu apa toh? Muhadharah itu public speaking. Bagaimana anak-anak itu dilatih untuk bisa berbicara dengan gampang, berbicara di depan dengan pede, dengan leluasa, kata-katanya tertata rapi, bisa berbicara di depan. Nah, ini untuk bekal nanti anak-anak sekalian menjadi calon pemimpin. Nah, jadi muhadharah SMP. Adapun SMA
nanti ada ekskul bagi anak-anak sekalian. Ada yang latihan basket bagi anak-anak basket yang senang, silahkan ikut. Anak SMA di hari Senin diisi dengan kegiatan basket. Yang kedua adalah juga ada futsal juga, ekskul futsal juga anak-anak silakan yang ikut. Ada juga ekskul volley bagi anak-anak yang suka volley atau juga yang lain sebagainya. Yang jelas nanti ketika hari Senin sore itu SMP muhadharah public speaking ceramah untuk anak SMA nanti bisa mengikuti ekskul, atau bagi anak-anak yang suka baca buku silahkan waktu-waktu yang longgar di waktu-waktu itu. Untuk selanjutnya muhadharah SMP sampai jam 5. Setelah jam 5 anak-anak persiapan mandi untuk persiapan sholat maghrib. Jadi jangan sampai terlambat sholat maghrib. Ini sesuatu yang sangat dipegang, sangat dikencengi di asrama, yaitu terkait dengan sholat. Jadi anak-anak harus ketika adzan sudah ada di tempat sholat. Setelah sholat maghrib, nanti anak-anak ada kajian kitab. Kajian kitab meliputi kajian kitab fikih, kajian kitab hadis, kajian kitab akidah, kajian kitab Bulughul Maram dan lain sebagainya. Ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya untuk memperdalam agama Islam, untuk memperbaiki diri agar lebih baik, belajar kitab-kitab kuning dari ustadz-ustadz yang ada di asrama. Kajiannya sampai jam 7 atau ketika adzan berkumandang. Setelah adzan kita menjalankan sholat isya dulu. Habis sholat isya nanti ada ini ya anak-anakku sekalian, pembacaan hadis, drilling vocab, dan juga atau kegiatan OSIS asrama. Jadi anak-anakku sekalian di ba'da isya itu nanti ada beberapa kegiatan. Tinggal nanti yang menjadwalkan ustadz dan juga OSIS ya, yang menjadwalkan kegiatan ba'da isya. Nanti ada kakak kelas yang public speaking ceramah, kultum, kuliah 7 menit, membacakan hadis-hadis Rasulullah, membacakan ayat-ayat Allah di waktu itu. Atau juga nanti ada drilling vocab, karena kita itu anak-anakku sekalian berencana untuk anak-anak membiasakan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, maka kita akan beri drilling vocab. Kita akan beri kata-kata vocab yang bermanfaat bagi anak-anak bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Lalu selanjutnya setelah pembacaan hadis, drilling vocab, dan kegiatan osram, nanti habis itu makan malam. Habis makan malam anak-anak belajar mandiri ya. Belajar mandiri. Jadi tidak ada yang gojek-gojek, tidak ada yang bercanda-canda. Boleh bercanda tapi dalam koridor belajar. Paham ya anak-anak ya? Jadi jam 8 sampai jam 9 anak-anak diperbolehkan, bahkan sampai jam 10 anak-anak boleh belajar. Tetapi ketika jam 10 nih anak-anak ya, qiyamul lail mandiri dan tidur malam. Sebelum tidur dibiasakan sholat witir dulu. Karena pembiasaan kami sebelum tidur anak-anak semuanya itu adalah sholat witir, dan juga jam 22 jam 10 malam juga wajib tidur. Tidak boleh ada yang masih lanjut belajar dan lain sebagainya. Semua wajib tidur pukul 10 malam. Terus di hari Selasa sama anak-anakku sekalian, tapi yang berbeda adalah qiyamul lail berjamaahnya tidak ada, karena di hari Selasa kita biasakan anak-anak untuk sholat tahajud mandiri. Terus untuk paginya sama, pada subuh tahfidz murojaah olahraga mandiri. Yang berbeda adalah di ba'da asar jam 15.30 hingga jam 5. Yang Seninnya itu muhadharah SMP, sekarang muhadharah SMA. Yang SMP ada apa kegiatannya? Yang SMP ada kegiatan ekskul basket yang suka basket, futsal yang suka futsal, volley yang suka volley, yang suka membaca silahkan membaca, ada buku perpustakaan yang disediakan. Terus untuk hampir sama ya, pada maghrib kajian kitab,
terus ba'da isya ada pembacaan hadis drilling vocab, masih sama kegiatannya, dan malamnya belajar mandiri jam 10 malam, qiyamul lail mandiri, dan juga tidur malam, ini wajib ya. Terus hari Rabu kegiatannya masih sama, tidak ada yang berbeda. Muhadharahnya SMP gantian. Yang tadi muhadharah SMP di hari Senin, muhadharah SMA di hari Selasa, muhadharah SMP lagi di hari Rabu, dan juga nanti lanjut di hari Kamis, muhadharah SMP lagi. Jadi selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis anak-anak bergantian muhadharahnya antara SMP maupun SMA. Dan juga di hari Kamis lagi kembali sama dengan kegiatan di hari Senin, qiyamul lail berjamaah. Nih, kenapa? Karena ada ini kegiatan ini. Anak-anak mayoritas 80% dari anak asrama itu berpuasa sunnah. Jadi anak-anakku sekalian yang ingin belajar puasa sunnah, nanti ketika masuk silakan dibiasakan untuk puasa sunnah, karena pahalanya sangat besar sekali. Sama kegiatannya sama. Berbeda lagi di hari Jumat ya, di hari Jumat qiyamul lail mandiri, anak-anak dianjurkan untuk qiyamul lail mandiri terawasi oleh ustadz-ustadznya, dibangunkan ustadz-ustadznya. Terus nanti kegiatannya pada subuh masih sama, tahfidz, murojaah, olahraga mandiri. Terus juga jam 15.30 ini berbeda ya. Yang biasanya di pada asar itu ada kegiatan muhadharah, di hari Jumat itu ada kegiatan olahraga mandiri, ekskul, kursus, dan lain sebagainya, boleh dijalankan di hari Jumat. Biasanya kalau di hari Jumat itu ada kegiatan futsal, anak-anak sekalian, futsal antara pembina dengan anak-anak, dengan guru juga, dan juga ada beberapa wali murid juga datang juga untuk mengikuti kegiatan olahraga mandiri di asrama. Biar anak-anak betah, yang putri juga silakan diberi kegiatan nanti dengan ustazahnya, bisa masak-masak, bisa bikin minum, dan lain sebagainya. Silakan, nanti insya Allah ustazah akan memberi kegiatan-kegiatan yang baik buat anak-anak semuanya. Terus selanjutnya pada maghrib yang biasanya kajian di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, di hari Jumat pada maghrib ada kegiatan tadarus kelompok. Fungsinya apa anak-anakku sekalian? Tadarus kelompok yang terawasi oleh ustadz-ustadznya, fungsinya adalah anak-anak yang belum terlalu lancar membaca Al-Quran akan diperbaiki di hari ini. Jadi jangan sampai di asrama Insan Cendekia lulus tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi ini harus semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid dan tahsin yang diajarkan. Jadi ini fungsinya adalah memperbaiki bacaan anak-anak yang belum baik. Yang sudah baik bagaimana? Insya Allah yang baik akan menularkan kebaikan kepada yang belum bisa. Jadi ngajari. Jadi kalau belum bisa ya nanti ngajari temennya. Ini khoknya kurang panjang, wawunya kurang panjang, lamnya kurang panjang. Ini diajari yang sudah bisa, apalagi yang dari pondok-pondok tahfidz yang sudah ada bekal untuk hal-hal ini. Terus untuk ba'da maghrib, untuk ba'da isya, ya selanjutnya ba'da isya sama pembacaan hadis, drilling vocab, dan juga kegiatan osram. Dilanjutkan dengan ini muhadharah bahasa Indonesia. Yang sebelumnya itu muhadharah bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, nanti di hari Jumat khusus bahasa Indonesia. Ya, jadi luar biasa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Insya Allah nanti dibimbing oleh ustadz-ustadznya. Dan juga malamnya pada isya setelah muhadharah bahasa Indonesia nanti ada qiyamul lail mandiri dan juga tidur malam. Jam belajar mandiri, qiyamul lail mandiri, dan juga tidur malam. Ya, seperti yang di atas ya sudah kita terangkan. Selanjutnya anak-anak sekalian terkait dengan di hari Sabtu dan juga hari Ahad, mungkin saya akan menerangkan dulu terkait dengan perpulangan anak-anak sekalian. Jadi di asrama itu kita perbolehkan pulang ke rumah, kita beri waktu selama dari Jumat sore pada asar hingga Ahad sore. Tetapi pembagiannya adalah di Jumat
minggu pertama itu adalah keluaran putri, dari perpulangan putri. Paham ya? Jadi perpulangan putri itu di Jumat minggu pertama. Untuk putra itu Jumat minggu kedua. Jadi selang-seling kita pisahkan antara putra maupun putri terkait dengan perpulangan. Tetapi di luar hari perpulangan, di Jumat minggu ketiga, minggu keempat, kita beri kelonggaran untuk keluar bagi anak-anak yang ingin beli perlengkapan yang tidak ada di koperasi sekolah. Ya, jadi pengen beli ke ke Indomaret, ke Alfamart dan lain sebagainya, ke tempat-tempat yang anak-anak butuh untuk pergi belanja. Itu kita akan beri pertama di hari Sabtu ba'da duhur, itu adalah untuk putri sampai jam 5. Jadi tidak boleh telat. Jadi ba'da duhur ya. Ba'da duhur jam 1 nanti hingga jam 5. Jadi kami beri waktu yang cukup lama untuk anak-anak berbelanja, keperluan dan lain sebagainya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi untuk di malamnya nanti ada Sabtunya, di hari Sabtu nanti malamnya hampir sama, tadarus bersama, makan malam. Ba'da isyaknya nanti ada muhadharah akbar 1 bulan sekali, atau juga kegiatan mandiri. Jadi selama 1 bulan sekali nanti ada muhadharah akbar. Anak-anak yang punya potensi atau yang ingin belajar public speaking, kita beri wadahnya, anak-anak kita kumpulkan, kita beri panggung, anak-anak asrama semua menonton, anak-anak biar ceramah, berekspresi, menampilkan yang terbaik untuk teman-temannya, public speaking, belajar menjadi pemimpin. Nanti di setiap 1 bulan sekali. Kalau tidak ada kegiatan muhadharah anak-anak, nanti ada kegiatan mandiri. Biasanya kita beri acara kegiatan nonton film yang mendidik ya, yang jelas ya, mendidik di malam Ahad atau malam Minggu ya, kita beri. Nanti tidurnya sama jam 10. Untuk paginya anak-anakku sekalian, di hari Ahadnya, kalau tadi Sabtu itu keluaran putri, maka di hari Ahad ba'da duhur ada keluaran ya, keluaran putra ba'da duhur sampai jam 5. Jadi jam 5 itu sudah harus semua anak-anak sudah berada di asrama, tidak boleh terlambat. Ya, jadi perbedaannya di Sabtu dan Ahad ya. Ini Sabtu keluaran putri, di hari Ahad keluaran putra. Lah paginya ada apa Ustaz kegiatannya di asrama? Insya Allah sama ya, sholat tahajud, sholat subuh, tahfidz, dan juga nanti jam 6 sampai jam 8.15 atau sampai juga jam 9 juga nanti ada kegiatan olahraga seperti karate. Kalau putri nanti ada senam, kalau putra karate. Kadangkala nanti anak-anak saya ajak ke pasar untuk berbelanja juga, kadangkala beberapa kali nanti, karena kadangkala kegiatan olahraga terus bosen, sesekali kita jalan keluar berbelanja ke pasar dan lain sebagainya. Tetapi jam 9 nanti anak-anak harus sudah sholat duha nanti. Jadi ketika balik dari pasar atau selesai kegiatan olahraga, nanti anak-anak semuanya harus sholat duha entah di kamar maupun di aula. Jadi mandiri tetapi terawasi, tercatat kegiatan-kegiatannya. Setelah itu nanti silakan anak-anak bisa istirahat, atau juga kegiatan pengembangan diri. Nanti ada ekskul juga yang basket yang tidak ya, silahkan nanti istirahat boleh. Tetapi ba'da duhur nanti anak-anak putra diperbolehkan keluar sampai jam 5 ya. Dan juga untuk anak-anak putri kegiatannya apa? Kegiatannya anak-anak putri itu adalah istirahat, cuci baju, kegiatan mandiri. Silahkan kegiatan itu. Yang penting digunakan untuk sesuatu yang positif. Tetap diawasi ustadznya selama 24 jam. Jadi kita awasi terus. Untuk kegiatannya hampir sama, berbedanya cuma di Jumat, Sabtu, Ahad. Semoga anak-anak paham dengan apa yang saya terangkan. Bagi anak-anak yang ingin bertanya dengan apa yang saya sampaikan kurang jelas, silahkan nanti boleh bertanya
Nanti langsung saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.